Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya tetap berharap bahwa saudara akan membantu kami selalu dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada banyak orang, supaya banyak juga orang bisa menonton saudara. Itulah harapan saya. Juga memberikan komentar di link YouTube kami, juga like, mensubscribe bagi saudara yang belum melakukannya, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini ke depan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita berdoa saudara, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal 11 ayat 29 bagian A. Demikian bunyinya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik perenungan kita pada pagi ini adalah keluargaku adalah kebahagiaanku. Ini yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudara bahwa pada suatu hari seorang ayah pulang dari tempat pekerjaannya. Seperti biasanya ia pulang malam. Malam itu dia sudah pulang jam 9. Dan seperti hari-hari sebelumnya ia sangat mengalami kelelahan. Dan ketika dia sampai di rumahnya, ternyata ia mendapati bahwa anak bungsunya yang paling kecil kira-kira berumur 8 tahun, anak ini sedang duduk di depan pintu rumah mereka itu saudaraku, untuk menunggu pulangnya ayahnya ini. Anak ini sudah melakukannya itu, menunggu di sana dalam waktu yang lama. Ketika ayah itu melihat anaknya ini, ia pun menyapa anaknya, dikatakan, "Kok belum tidur kamu nak?" Karena biasanya memang kalau ayahnya sudah pulang, anak ini sudah tidur. Tetapi anak itu berkata, "Aku menunggu ayah pulang karena aku ingin tahu, ya, berapa sih? Aku ingin tanya ayah, berapa sih gaji ayah?" Lalu mendengar pertanyaan anaknya ini saudara, ayah ini pun kaget. Dia berkata, "Tumben kamu nanya gaji ayah anakku. Emangnya kamu meminta uang berapa?" Itu yang dikatakan ayahnya. Tetapi anak itu menjawab, "Tidak ayah, aku hanya pengen tahu saja." Itu dikatakan. Lalu ayahnya katakan, "Oke, kamu boleh hitung sendiri gaji ayah berapa. Setiap hari ayah bekerja 10 jam dan digaji 400 ribu selama 10 jam itu. Dan 1 bulan ayah bekerja kira-kira rata-ratanya itu 25 hari sebulan. Jadi cobalah kamu hitung sendiri berapa gaji ayah yang sebenarnya." Kata ayahnya ini kepadanya. Lalu setelah mendengar itu, anak ini pun dengan segera mengambil kertas dan mengoret-oret menghitung-hitungnya. Dan ketika ayahnya masuk ke kamar untuk ganti baju, si anak ini pun mengikutinya dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, berarti 1 jam ayah digaji 40 ribu ya ayah?" Tanya anaknya itu kepada ayahnya. Lalu ayahnya itu langsung menyahut, "Pintar kau anakku ya, pintar kali. Tapi sekarang pergilah tidur nak. Besok kita cerita lagi karena ini sudah larut malam." Itulah yang dikatakan ayahnya. Lalu anak ini berkata lagi, "Pak, aku bisa pinjam enggak uang ayah 10 ribu aja?" Dia katakan. Tapi ayahnya berkata, "Sudah nak, besok saja. Sekarang pergilah tidur, ini sudah malam." Tetapi anaknya itu tidak mau pergi. Lalu ayahnya pun mulai membentak dengan nada tinggi, memarahi anaknya itu supaya cepat pergi tidur. Sehingga anak itu terpaksa dia pergi, langsung berlari dengan terisak-isak
Sambil menangis dia berlari ke kamarnya. Melihat anaknya yang menangis itu, sang ayah ini merasa menyesal, merasa bersalah dengan ucapannya itu. Sehingga ia pun segera menghampiri anaknya di kamarnya. Ternyata saudara, anaknya itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000 di tangannya. Lalu ayahnya langsung merangkul dia, mengelus kepalanya dan berkata, "Maafkan ayah ya anakku, tetapi mengapa engkau minta uang malam-malam begini? Besok kan masih ada. Jangankan 10.000 nak, lebih dari itu juga boleh ayah kasih untukmu," kata ayahnya untuk anaknya itu. Lalu anak ini katakan, "Tapi ayah, aku nggak minta uang ayah, aku hanya mau pinjam. Nanti aku akan kembalikan kalau aku sudah menabung." Karena merasa penasaran, ayah ini kembali bertanya, "Tapi untuk apa uang itu malam-malam begini anakku?" Itu dikatakan. Lalu anak itu pun berterus terang berkata kepadanya, dikatakan, "Ayah, aku telah menunggu ayah pulang hari ini mulai jam 8 ayah. Aku mau mengajak ayah main ular tangga 1 jam saja." Dikatakan, "Memang ibu sering mengatakan bahwa waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau membeli waktu ayah sekarang." Dia katakan, "Hanya aku punya uang 30.000 aja. Sementara kan waktu ayah harus dibayar 40.000 1 jam. Aku kurang 10.000 ayah. Aku pinjamlah uang ayah, supaya aku bisa mengajak ayah dulu malam ini bermain ular tangga 1 jam saja ayah. Aku rindu sama ayah." Itulah yang dikatakan oleh anaknya, "Bolehkan ayah? Aku mau main ular tangga. Ku bayar pun waktu ayah itu 40.000 1 jam." Lalu saudaraku, ketika ayah ini mendengar perkataan anaknya itu, dia sontak, dia terdiam saudaraku. Ia sepertinya kehilangan kata-kata. Lalu ia langsung memeluk erat anak kecilnya itu sambil menangis. Dan dengan perasaan terpukul, sang ayah ini pun berkata kepadanya, dia katakan begini, "Maafkan ayah ya sayangku. Ayah telah hilap. Selama ini ayah telah lupa untuk apa ayah bekerja keras. Maafkan ayah ya nak, karena ayah tidak pernah ada waktu untukmu bermain bersama," kata ayah itu sambil memeluk anaknya dengan derayan air mata. Mendengar perkataan si ayah itu, anaknya itu pun terdiam, dia membisu dan dia menangis dalam dekapan ayah juga pada malam hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah dari realitas kehidupan yang kita jalani setiap hari saudaraku. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara dan bertanya, sebenarnya saudara, untuk apakah saudara bekerja keras saat ini? Untuk apa? Demi mencari uang yang banyakkah? Atau memang demi keluarga Anda kah? Bukankah karena alasan sibuk bekerja sehingga saudara sering mengabaikan bahkan melupakan keluarga Anda? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apalah gunanya kesuksesan yang saudara dapatkan kalau ternyata keluarga saudara terhilang dan mereka meninggalkan saudara. Tanpa kita sadari saudaraku, anak-anak kita, bahkan istri kita, banyak mereka yang terdiam dan tidak pernah bicara tentang kondisi mereka kepada kita lagi. Karena mereka merasa kita tidak pernah peduli lagi dengan mereka. Karena kita telah mengabaikan mereka. Dan bahkan saudara, ketika kita bertanya pun kepada mereka, mereka hanya menjawab kita dengan cuek saja. Mereka hanya berkata, "Oh, tidak ada apa-apa." Tetapi saudaraku, sesungguhnya benarkah tidak ada apa-apa? Benarkah demikian? Mari kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sering merasa puas hanya karena kita merasa kita telah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga kita secara materi. Kita membutuhkan materi, saudara. Tapi jangan hanya berpikir bahwa materi segalanya untuk memuaskan keluarga saudara. Tetapi saudaraku, kita sering lupa bahwa keluarga kita tidak hanya membutuhkan hal materi dari kita, tetapi mereka juga membutuhkan sentuhan kasih kita. Mereka membutuhkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Ingat itu saudara.
Jadi jangan merasa puas dan bangga. Aku kan sudah bekerja, aku kan bekerja untuk kalian. Lalu kita mengabaikan persekutuan dengan mereka. Untuk itulah firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan tegas. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Akhirnya apa yang saudara dapatkan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kebenaran ini. Tetapi pasti jika kita tidak dapat secara utuh menjaga serta memelihara keluarga kita dengan baik, itu artinya saudaraku, kita sedang membangun sebuah keluarga yang kacau, yang rapuh, yang berantakan, dan pasti itu akan berujung kepada kehancuran. Ya, menjadi angin, sia-sia semuanya. Apa yang ingin saudara harapkan dengan keluarga saudara? Apakah yang seperti itu? Tentu itu bukan harapan kita. Kita berharap bahwa keluarga kita adalah kebahagiaan bagi kita. Keluargaku adalah kebahagiaanku. Seperti topik renungan kita pada pagi ini. Untuk itu saudaraku, jadikanlah dirimu sebagai kepala keluarga yang bijak. Yang bisa mengatur waktu dengan baik dan bijak. Untuk bisa mengatur waktu bekerja dengan efisien. Tetapi juga mengatur waktu juga bersama dengan keluarga. Yang bijak tentunya, yang bertanggung jawab dan peduli serta mengasihi seisi keluarga kita saudara. Mengasihi istri, juga mengasihi anak-anak saudara. Sehingga sesibuk apapun saudara bekerja, mencari nafkah hari ini, ya, saudara harus dapat juga membagi waktu saudara bersama-sama dengan keluarga. Paling tidak saudaraku, ketika saudara bisa bersama dengan keluarga, mereka akan merasa diperhatikan, dipedulikan. Terlebih ketika kita bisa mengajak keluarga kita untuk bersekutu bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga saudara, memenuhkan sukacita saudara. Saudara diberkati dalam pekerjaan, ada berkat yang saudara dapatkan, tetapi juga berkat itu menjadi berkat yang memenuhkan sukacita di dalam keluarga saudara. Tidak hanya untuk memuaskan hasrat kedagingan, tetapi jiwa, roh, tubuh, kehidupan keluarga kita juga dipenuhkan dengan sukacita oleh Tuhan. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun selama mendengarkan renungan ini, Tuhan akan memberkati saudara, membuka hati kita untuk mengerti bahwa keluarga kita itu hendaklah itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Lebih daripada semua pencapaian-pencapaian materi yang kita pergumulkan setiap hari. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat kebenaran firman yang kami terima. Berkatilah kami semua supaya kami benar-benar peduli kepada keluarga kami. Siapapun umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, berkatilah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang sedang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari ini, berkatilah mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan. Bukakan buah kandungan mereka Tuhan, supaya mereka bersuka cita. Juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan di masa pandemik ini, Tuhan tetap memberikan mereka semangat belajar yang baik. Ada juga anak-anak-Mu yang bersuka cita di hari ini karena mereka berulang tahun. Penuhkanlah sukacita mereka dalam Tuhan. Ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Allah bagi mereka. Ada juga umat Tuhan saat ini. Ada banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap, dan masih banyak persoalan yang mereka hadapi saat ini. Mereka mengharapkan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohonkan berkat Tuhan atas mereka. Lawatlah mereka Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati hidup mereka, melepaskan, membebaskan, dan menolong mereka di pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon kami sisipkan di situ.
hubungi kami. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami, saudaraku. Kalau saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, kami berharap saudara akan membagikan kepada banyak orang yang bisa saudara bagikan. Supaya banyak orang menonton dan mereka juga diberkati seperti saudara bagi ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain, saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.